Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Khairia Parinduri, peserta Latsar Gelombang 1 Angkatan 4 dari kelompok 1. Di sini saya ingin memberikan suatu opini terkait peran dosen pada isu LGBT di kalangan mahasiswa. Disclaimer, ini ada sebuah opini, jadi mari kita saling menghargai opini satu sama lain untuk menciptakan suasana yang harmoni. Kemunculan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di kalangan pelajar dan mahasiswa terus menuai pro dan kontra. Meski masih menjadi perdebatan, namun komunitas sesama jenis dinilai bertentangan dengan agama dan budaya bangsa Indonesia. Oke, dari penggalan berita sebelumnya dan juga seperti yang kita lihat di layar bahwa ini adalah berita-berita terkait dampak dari LGBT tersebut, seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa banyak kasus-kasus kriminal terutama ya terkait dengan perilaku dari LGBT. Bahkan dari KPAI itu sendiri menyatakan bahwa 33% tindakan kriminal itu disumbang oleh perilaku LGBT. Tidak hanya dari kriminalitas, tapi ternyata LGBT ini juga menyumbang kasus HIV. Jadi dari sisi kesehatan juga memberikan dampak yang sangat negatif seperti itu. Dari dampak-dampak ini kita bisa melihat bahwa ternyata pengaruh LGBT ini sangat besar seperti itu, dan mereka memberikan dampak yang sangat negatif terhadap bangsa Indonesia ini. Oke, kalau misalnya kita lihat dari Pancasila sebagai ideologi negara kita, untuk perilaku LGBT tersebut sebetulnya sudah jelas ya pada sila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Saya yakin bahwa semua agama di muka bumi ini itu adalah melarang tindakan dari LGBT seperti itu. Bahkan dari kasus-kasus LGBT itu sendiri banyak yang perilaku penyimpangan entah seks bebas dan lain sebagainya, dan itu sangat amat dilarang oleh agama. Jadi dari pengamalan sila pertama saja sebetulnya untuk perilaku LGBT itu sudah sangat menyimpang dari ideologi negara. Tidak cuma dari sisi agama, tapi perilaku LGBT itu sendiri juga sangat menyimpang dari moral dan juga etika, bahkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia seperti itu. Walaupun nilai dan norma itu tidak tertulis, tapi seperti yang kita ketahui bahwa turunan dari leluhur itu sangat amat bertentangan dengan perilaku LGBT itu sendiri seperti itu. Oke, mungkin dari kelompok-kelompok yang pro terhadap LGBT mereka membuka terkait hak asasi manusia, tapi saya ingin mempertanyakan, apakah dari berita-berita yang sebelumnya sudah saya tampilkan itu cerminan dari hak asasi manusia juga? Jadi ternyata dampak dari LGBT ini juga sangat tidak baik seperti itu untuk bangsa Indonesia itu sendiri, dan tidak sesuai, yang pastinya sekali lagi tidak sesuai dengan pengamalan dari Pancasila, baik sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau bahkan kelima. Selain itu, menurut saya sebagai dosen kita memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga para mahasiswa ya, di kalangan akademisi terutama, untuk tetap pada jalannya seperti itu. Dan di sini menurut saya sebagai dosen kita bisa melakukan peer group gitu ya, di mana mahasiswa ini dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu mereka mendiskusikan terkait isu-isu LGBT yang ada di Indonesia. Mungkin untuk
komunitas-komunitas LGBT ini mereka berpaku pada budaya luar. Sedangkan di Indonesia itu sendiri sangat berbeda seperti itu. Bahkan dari ideologi negara itu kita memiliki berpegang teguh pada ideologi negara dan Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini kita berpegang teguh pada keyakinan-keyakinan kita seperti itu, dan sangat jauh berbeda dengan kebudayaan di luar negeri di mana mereka tidak begitu mengedepankan atau tidak begitu mengaitkan dengan agama seperti itu. Dan di sini juga pentingnya mahasiswa itu mengetahui Pancasila Indonesia, terus juga nilai-nilai dari bela negara dan bahkan nilai dan norma yang ada di masyarakat Indonesia itu seperti apa. Menurut saya mahasiswa itu perlu mengetahuinya. Makanya di sini diperlukan adanya peer group gitu ya, diskusi kelompok terkait isu-isu tersebut, dan juga sekaligus menanamkan nilai-nilai dari Pancasila dan juga nilai-nilai dari bela negara itu sendiri. Selain itu, menurut saya diperlukan juga beberapa program gitu untuk mahasiswa di mana mereka melakukan sharing session gitu ya, terkait dengan isu-isu, terutama untuk isu LGBT itu sendiri. Mungkin bisa didatangkan seorang ahli itu, entah psikolog atau bahkan dari ahli kesehatan sekalipun, karena tadi salah satu dampak dari LGBT itu juga mempengaruhi kesehatan, yang dimana kedepannya juga mempengaruhi produktivitas dari masyarakat seperti itu. Dan juga selain itu bisa yang lebih masuk lagi adalah kita mendatangkan orang yang pernah mengalami LGBT dan sudah sembuh gitu ya, sudah dikatakan sembuh karena sudah melaksanakan pendampingan seperti itu, dan di mana dia sudah dinyatakan sembuh, mungkin bisa sharing pengalaman-pengalamannya seperti apa dan kemauannya untuk sembuh dan kenapa dia melakukan hal seperti itu, dampaknya bagaimana. Itu menurut saya juga perlu adanya sharing session seperti itu agar mahasiswa juga memiliki sudut pandang lain dan mereka lebih terbuka, dan juga mereka semakin menanamkan nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai Pancasila yang ada dan yang sudah ditanamkan sebelumnya gitu. Selain itu juga dosen menurut saya selain menjadi seorang yang mentransfer ilmu, dosen juga berperan penting dalam meningkatkan pendidikan karakter mahasiswanya. Di sini dosen bisa sebagai dosen pembimbing akademik ya. Di dalam bimbingan akademik ini dosen bisa berperan atau bisa melakukan konseling gitu ya terhadap anak-anak atau mahasiswa yang mereka memang membutuhkan konseling tersebut gitu. Jadi menurut saya untuk mahasiswa itu sendiri misalnya mereka memiliki pemikiran yang lain gitu ya terkait LGBT ini, itu bisa kita luruskan gitu melalui konseling ini. Jadi jangan sampai kita langsung melarang, tapi kita coba ajak diskusi dan juga ajak berdialog gitu ya, sehingga mahasiswa ini bisa lebih terbuka lagi gitu. Kadang kalau misalnya per kelompok itu mungkin mahasiswa masih ada beberapa yang lebih tertutup dan mereka lebih nyaman untuk berdialog secara berdua saja gitu. Jadi di sini juga menjadi salah satu peran dosen untuk bisa berdialog dengan mahasiswanya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan pertolongan. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu saja terkait opini-opini saya mengenai peran dosen dalam isu LGBT di kalangan mahasiswa, dan di sini dosen sangat berperan penting terhadap hal tersebut. Terima kasih. Thank you for watching. See you.